Ya, ini saya akan cerita dulu tentang keseimbangan uap cair ya, Pak Danu sudah membuatkan slide-nya, tapi dikasih nama saya sama Pak Budianika karena dulu pertama kali yang bikin materi ini adalah Budianika ya, tahun 2013 kalau nggak salah. Kemudian saya mulai menggantikan di tahun 2014. Oke. Baik, hari ini kita akan menggunakan tools HiSys untuk perangkat lunak untuk membantu kita menghitung gitu ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah ini adalah berupa tools atau perangkat. Jadi bukan utama ya, maksudnya karena kenapa baru diajarkan sekarang, kenapa baru dikasih tahu sekarang, setelah kalian mulai mengerti menghitung lewat grafik gitu ya, kemudian kayaknya sekarang lagi in the middle of tugas tricolumn ya, gitu ya, pakai Excel gitu ya, kemudian ya terutama dengan Excel. Nah ini agar kita tahu proses atau algoritma cara menghitungnya seperti apa. Karena kita kan kita adalah engineer ya, kita calon engineer, kita akan akademisi juga, jadi kita harus tahu kenapa kita mengambil keputusan-keputusan tertentu di software-nya nanti gitu ya. Nah, mungkin kalian ini saya pengen tahu berapa orang yang atau berapa gimana ya, kita nggak bisa pakai polling ya. Berapa yang sudah punya HiSys terinstall di tempatnya masing-masing? Semuanya udah punya atau ada yang belum? Atau ada siapa yang udah punya? Nyaut aja yang udah punya. Sudah ada, Bu. Belum, Bu. Ada, Belum. Bu. Sudah ada, Bu. Belum, Bu. Sudah ada. Belum, Bu. Coba kita lihat di chatting. Siapa yang sudah, siapa yang belum? Download, oke. Kita lihat ya. Banyak udah atau banyak yang belum ya? Kayaknya banyak yang belum ya. Tapi ya kalau sudah berarti silakan banyak yang belum. Oke. Betul karena iya ya kebanyakan yang belum ya. Karena memang harusnya kan kalau kita pembelajaran di kampus memang prodi menyediakan karena prodi punya lisensinya juga gitu kan, itu yang memang seharusnya kita punya kita seratusan lab komputer ya, seratusan komputer jadi untuk pembelajaran di situ. Nah nanti memang di tingkat 4 Anda akan pakai banyak sekali HiSys untuk perancangan proses, untuk rancang pabrik gitu ya. Nah di kuliah ini kita akan mengenal dulu untuk tentang keseimbangan uap cair dan juga untuk satu unit operasi dulu. Jadi kalau kalian udah tahu software, saya yakin kalian jauh lebih pintar dari saya karena kalian mungkin buka tiap hari gitu ya. Kalau saya mungkin ya untuk kuliah ini aja gitu ya, karena bukan orang proyekan seperti bapak-bapak dosen yang lain misalnya. Nah, tapi intinya adalah kita harus tahu bagaimana tools untuk apa sih jadi yang kita pelajari di kelas itu adalah dasar-dasarnya. Materi-materi yang diajarkan oleh Pak Danu, Pak Wawan, gitu ya, Pak Udin, itu semua adalah dasar-dasarnya, gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan mulai dulu dari keseimbangan uap cair yang sebenarnya sudah sudah dijelaskan di termodinamika harusnya, tapi kita hanya refresh aja ya, karena kita akan banyak pakai disilasikan kita banyak pakai keseimbangan uap cair. Oke, saya pakai aja ya. Ya, jadi ini bareng sama Budianika sebenarnya saya kerjakan ini. Oke, nah jadi kita refresh dulu teorinya bahwa keseimbangan uap cair itu ini adalah rumusnya adalah YI terus ada V ya yang didefinisikan, kemudian ada tekanan. Jadi yang berlaku ini. Kemudian ada XI, ada gamma, ada P1 ya atau yang kita kenal ini. Jadi hubungan antara vapor phase mole fraction, mol fraksi fasa uap dikalikan dengan tekanan total itu sama dengan fraksi mol fasa cair dikalikan dengan P saturated-nya. Oke, nah kemudian kalian juga sudah tahu ya menghitung kalau misalnya
Bentar, ini kenapa nggak bisa di gambar? Sebentar, saya buka dulu. Kayaknya ini masih, saya bisa catat nggak ya? Saya harus save as dulu tampaknya. Save or protected view. Ya, sorry ya, biar bisa dicoret-coret. Nah, di sini ada bubble point calculation. Kalau bubble point calculation untuk menghitung apa sih? Dia di uap jenuh apa di cair jenuh? Ada yang masih ingat? Bubble point di cair jenuh, Bu. Cair jenuh, Ya, Bu. bubble point di cair jenuh. Ya, saya ingat diajar sama Pak Danu. Kalau bubble point kita anggap ada satu cairan, terus ada mulai terjadi satu bubble gitu. Jadi dia saat cair jenuh dan mulai terbentuk bubble. Itu jadi cair jenuh. Dew point yaitu sebaliknya ya. Jadi saat uap jenuh dan mulai terbentuk satu titik dew atau titik embun gitu. Jadi itu adalah dew point. Nah, dan yang kita kenal ini adalah perhitungannya. Kalau untuk bubble point sigma yi sama dengan 1, kemudian P-nya adalah sigma x dari P saturated-nya, kemudian ada persamaan Antoine-nya ya. Kemudian untuk dew point juga seperti ini, dan kita juga mengenal konsep K value, di mana K value adalah rasio dari YI atau vapor phase tekanan uap di fasa uap dibagi dengan mol fraksi di fasa uap dibagi dengan mol fraksi I di fasa cair. Oke. Nah, ini contoh misalnya untuk sistem metanol dan metil asetat. Ini adalah persamaan yang menunjukkan dengan activity coefficient. Kalau kalian ingat di termo itu ada berbagai macam model-model termodinamika ya, dan masing-masing model termodinamika mau Margules, mau Redlich-Wong, mau Peng-Robinson, masing-masing punya cara untuk menggambarkan koefisien aktivitasnya atau activity coefficient-nya terhadap dengan mol fraksinya masing-masing ya. Misalnya di sini dia misalkan ini ada korelasi, kemudian ada A-nya sebagian fungsi temperatur, kemudian ini ada tentang tekanan uapnya gitu ya. Kita ini ambil dari buku Smith dan Van Ness. Nah, yang ingin kita coba misalnya bagaimana untuk mencari P dan Y pada T tertentu, kemudian dan pada X sekian gitu ya. Jadi ini kalau ini apa namanya? Bubble atau dew pressure? Yang nomor 1. Kalau diketahui cairannya berarti bubble pressure ya, karena kita ketahui cairannya berapa, berarti ingin tahu bubble pressure. Nah ini juga ini ingin tahu dew pressure, kemudian ini pengen tahu bubble temperature, yang misalnya ini pengen tahu dew temperaturnya ya. Misalkan kita menghitung gitu. Kalian boleh, jadi kalau misalkan seperti ini, kalau kalian di tingkat 2 kemarin ya pasti kalian akan lakukan dengan rumus ya, dilakukan rumus gitu. Dikerjakan satu-satu. Nah, sekarang kita akan coba buat di HYSYS. Sebenarnya ini masih ini agak kurang update ya. Ini masih pakai HYSYS 3. Jadi tapi kalau di sini udah pakai HYSYS 11. Jadi PPT-nya nanti perlu diupdate. Oke. Nah, jadi yang pertama, jadi tahap-tahap pengerjaannya. Jadi mau kalian dalam menggunakan software atau dalam menggunakan perangkat lunak harus tahu
algoritma yang umumnya. Jadi cara pengerjaan step by step-nya. Sehingga nanti kalau kalian nanti kuliah, terus software-nya ada update-nya, atau tiba-tiba misalnya, kamu dikasih nih, saya misalnya tiba-tiba kalian kerja di industri metalurgi misalnya, ini saya punya HIC sama Backstage, kamu kerjain dong gitu. Kamu kan dari teknik kimia, kamu harusnya ngerti software misalnya. Nah, itu kan berarti kita bisa belajar cepat juga gitu. Kalau kita sudah tahu algoritma-algoritmanya, apa saja yang harus dideterminasi atau ditentukan di awal, apa yang harus diasumsikan gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, caranya itu umumnya adalah biasa kita akan kalau di HiSys kita akan new case buat yang file baru atau new kasus baru, new case ya. Kemudian yang kedua adalah di HiSys ini kita akan lakukan definisikan komponennya. Komponennya apa saja? Kemudian kalau di awal di soal tadi kan ada soalnya gitu ya. Kemudian kan kita disebut juga activity koefisiennya seperti apa. Jadi itu adalah model termodinamika. Jadi thermodynamics modelnya. Nah, kemudian di sini untuk menghitung butuh ada material stream atau PFD, nanti kita akan coba satu-satu, dan nanti lalu informasi-informasinya kita masukkan ke dalam HiSys, baru nanti HiSys akan menghitung ya. Saya akan live di sini aja biar kita coba langsung ya. Kita coba buka HiSys-nya. Ini saya juga pakai help nih ya, mesti nyari-nyari. Oke, nah jadi kalau HiSys pertama kita mulai, kalau kita HiSys, ini yang HiSys-nya adalah versi 11. Saya kurang tahu kalau mahasiswa punya akses ke SKTK nggak? Bisa download dari SKTK nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, jadi saya juga minta ke Pak Indra. Pak Indra, saya pengen punya HiSys nih di laptop yang dikasih Prodi gitu ya, laptop Windows. Terus Pak, saya download dulu, terus Pak Indra bantu install. Jadi mungkin kalian juga bisa install juga ya, gitu. Oke, kita pertama buka new-nya dulu. Jadi new case ya, di sini ada new case, kita buka. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, di sini tuh kalau dalam mungkin MATLAB atau FlexPDA atau HiSys, ini kita lihat informasinya biasanya di software itu ada informasi-informasi yang menunjukkan bahwa kita kurang apa gitu. Kayak di sini di HiSys di bawahnya ada message-nya, jadi required info-nya apa, ada fluid package, kemudian komponennya nggak ada, jadi yang merah-merah ini ya. Gitu. Di sini juga ada yang merah-merah. Saya ingat juga waktu itu kalau pakai MATLAB ya, udah waktu kuliah tuh kayak ada apa sih pesan-pesannya kenapa misalnya si program itu nggak bisa jalan. Oke, jadi pertama kita ke komponen list-nya dulu. Di sini kita diklik di sini, kemudian kita add komponennya ya. Nah, komponennya ini di sini ada, coba saya geser sedikit ke sini. Nah, ada berbagai nama ya, ada berbagai nama di komponen. Ada bagian ada simulation name, ada full name, ada formula. Nah, karena topik yang kalian nanti mungkin bisa macam-macam, bisa pokoknya kalian akan pakai segala macam komponen kan di sini ya, untuk bisa jadi untuk rancang pabrik kalian nanti tahun depan gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya nggak nemu di simulation name, mungkin bisa cari nemu di full name atau nyari di formula. Gitu ya, kita coba dikecilin biar kelihatan. Di sini ya gitu ya. Kecil kegedean. Ya, saya mau komponen satunya adalah metanol, komponen duanya adalah metil asetat. Saya coba metanol. Sini, ini ternyata cukup ada semua ya. Jadi saya bisa add satu, jadi ini metanol, tambahkan. Ya, jadi ada metanol. Jadi dia akan menjadi HiSys itu dasarnya basis dari komponen listnya. Jadi dia akan hanya menghitung di situ. Kalau enggak, dia akan menghitung semua maksudnya
Kenapa harus begitu? Karena nggak mungkin kita menghitung dari semua nama database-nya kan gitu. Jadi kita harus definisikan dulu komponennya. Kemudian yang kedua adalah di sini adalah metil asetat, ya. Metil asetat nggak ada. Terus saya dapatnya itu dari M. Nah, M itu adalah artinya metil ya. Nah, ini asetat. Asetat. Ada ya. M asetat nggak ada. Jadi kita coba kalau enggak kita coba asetat. Asetat di sini. Value full name. Nggak ada ya, bentar. Kalau nggak ada berarti kita harus cari, atau nggak mungkin cari, kalau full name nggak ada, kita coba cari di sini simulation name. Ini nggak ada. Nah ini, M asetat ya, di simulation name ada M asetat di sini, metil asetat, jadi sinonimnya metil ada underscore di bawah ya. Dan sambil kalian sering mengerjakan, kalian juga lebih terbiasa di sini. Oke, jadi kita masukkan simulation name. Dari sini ada, ini jadi adalah dua komponen yang kita masukkan di soal tadi ya. Selanjutnya adalah di sini message-nya adalah required fluid package. Ya, di fluid package ini kita add ada cukup satu ya, ada basic komponennya. Nah, di sini ada basis satu, di sini tulisannya. Nah, ini ada package solution. Nah, di sini HIC sudah memberikan informasi mana yang tepat dan yang enggak gitu. Jadi misalkan kalau kita klik yang bagian acid caustic wash, tentunya pasti nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kliknya seenaknya kita, misalnya nanti dia akan dia akan coba deh. Nah, ada tulisannya di sini. There are no fluid package in this case compatible with the assay management. Jadi dia akan bilang nggak bisa gitu karena dia butuh komponennya ada NaOH, CO2, H2S sama H2O. Ini untuk absorpsi ya. Nanti yang kita belajar untuk sekarang dan minggu depan. Kalau misalnya kita punya CO2, H2S, kemudian kita kasih larutan kaustik untuk mengabsorpsi. Nah ini baru pakai ini gitu. Oke. Nah, ini saya akan pakai NRTL, ya. Jadi di sini saya akan pakai NRTL dan di sini sudah ada ada kriteria-kriterianya, paper modelnya, density dan sebagainya. Nah, kalau dia oke, maka nanti dia property package-nya dia akan ada tulisannya warna hijau. Jadi in shortcut kita bisa bilang oke, kita cek dulu dia hijau nggak gitu. Tapi setelah kita lihat dengan warna hijau itu juga tepat apa enggak gitu ya. Jadi kalau secara kalkulasi itu mungkin oke gitu, itu hijau oke gitu. Cuman secara bisa jawab nggak, benar nggak hijau? Nah itu pengetahuan kita. Oke, nah ini semuanya sudah. Jadi bagian di sini kalau kita lihat paling bawah, ini ada bagian properties. Propertiesnya sudah, jadi komponen listnya. Kita lihat ke bawah juga. Ya ini udah oke, jadi statusnya oke. Ya, di sini statusnya oke. Kemudian basisnya juga untuk fluid package basis 1. Jadi kalau misalkan kalian pakai, misalnya ada beberapa unit operasi yang saling berhubungan, kemudian di tiap reaktor atau di tiap unit operasinya punya dua basis yang berbeda gitu, kalian bisa tambahkan basis-basis yang lain. Begitu juga kan komponennya. Bentar ya, saya harus tutup dulu pintu. Oke, kita lanjutkan. Yang punya HISIS, silahkan kalau mau latihan juga ya, ikut nyoba ya. Oke, nah setelah kita propertiesnya sudah, berarti kalau di ngerjain soal ya kita lihat dulu
apa yang diketahui gitu ya. Nah, kita masuk ke simulation. Nah, di simulation ini ada namanya model palet. Ada model palet ini untuk kita mau pakai yang mana gitu ya. Ini kok kayaknya kurang gede modelnya. Oke. Nah ini di sini di model palet ini ada stream yang untuk warna biru, ini adalah material stream atau massa. Kemudian yang warna merah adalah stream energy ya. Nah, karena kita pengen tahu masanya, maksudnya mol fraksi gitu-gitu ya. Jadi kita pakai material stream. Ini kita masukkan. Di sini kalau kita klik 2 kali, nah ini ada namanya worksheet, ada attachment, ada dynamics ya. Di bagian worksheet pun ada kondisinya seperti apa, ada properties, ada komposisi, ada key value juga. Jadi kita juga bisa lihat key value gitu. Makanya saya suka minta ke mahasiswa, kalau mahasiswa nanya, Bu, perhitungan saya benar apa enggak gitu ya. Kebetulan yang di kelas internasional udah sedikit saya kasih tahu tentang HiSYS minggu lalu. Jadi mungkin kalian kalau punya HiSYS, kalian bisa cek juga key value di sini gitu. Key value-nya sama atau mirip apa enggak. Karena bisa jadi key value-nya itu kan biasanya kita ambil dari grafik ya. Bisa jadi ada kesalahan paralaks atau mungkin komanya beda sedikit, dan ternyata kalau kita lihat ya, kalau saya hitung-hitung di HiSYS, itu implikasinya lumayan besar ke tray gitu. Jadi makanya kenapa kalau misalkan dari kemarin banyak yang tanya, Bu, ini saya kok banyak banget, kok beda banget ya gitu. Misalnya ngitung eksak dari atas sama dari bawah, jadinya beda gitu. Ya kita lihat seberapa toleransi kesalahannya. Kemudian juga mungkin kita cek ulang di pertabelnya untuk eksak, misalkan apakah hitungannya sudah benar atau enggak. Ya kalau enggak mungkin ya memang ada mungkin kesalahan perhitungan yang karena yang 0,001 itu sangat berpengaruh ternyata ke hitungan di akhirnya gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi ke yang tadi, kita coba ngerjakan di sini. Di sini ya. Nah, ini nah di sini ingin diketahui P bubble ya. P bubble berapa Y-nya kalau temperaturnya 318,15 Kelvin dan komposisi X1 berarti X dari si metanol ya, yang komponen 1 adalah 0,25 ya. Jadi kita masukkan dulu komposisinya. Di sini di bagian komposisi ada komposisi metanol, ada komposisi asetat. Yang warna biru-biru ini adalah yang bisa kita isi. Jadi kita klik 2 kali. 0,25. Nah, ya. Nah, ini bisa kita ubah mau jadi mol fraksi, mau jadi mass fraction, fraksi massa, fraksi mol, mau pakai jumlah molnya juga boleh. Nanti dia akan hitung. Kalau misalnya yang bawahnya lebih dari 1 gitu ya, nanti dia akan bisa dinormalize gitu, berapa komposisinya. Ya. Kemudian M asetatnya jadi 0,75 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini udah oke di sini. Kemudian nanti dia akan ngasih informasi juga gitu. Kalau kuning artinya belum bisa tersolve karena nggak tahu. Nah ini walaupun dia bilang unknown temperatur misalnya, tapi kan sebenarnya kita justru tahu karena mungkin memang kita pengen tahu P bubble-nya, pengen tahu tekanannya. Tapi bisa jadi mungkin saya tahu temperaturnya, Bu. Saya pengen nyari tekanannya gitu. Jadi misalnya ini jangan jadikan basis banget. Ini cuman mengetahui bahwa masih ada yang kurang gitu. Nah, kita lihat lagi di sini temperaturnya udah ketahui 318,15 ya. Nah, untuk itu kita bisa buka ke kondisi temperaturnya 318,15. Untuk temperatur atau untuk stream yang kita masukkan, kondisi-kondisi, ini kita bisa ganti.
unitnya ya. Jadi kalau kalian ini Kelvin ya tadi ya, saya lupa. Kelvin ya. Jadi karena ini Kelvin, jadi saya akan tulis dia Kelvin. Sorry. Ya, jadi dia kalau dihitung jadi langsung dihitung jadi 44,95 Kelvin gitu. Ya. Kemudian di sini ada juga yang tidak disebut adalah berapa masanya. Nah, masa ini kita penting karena perlu menghitung. Jadi kalau misalnya nggak ada masanya, ya kita buat basis aja. Karena kan kita pengen tahu ya kondisinya seperti apa. Kita bisa basis misalnya 100 kilomol misalnya ya. Misalnya 100 kilomol gitu. Jadi ini pun bisa kita ganti mau 100 kilomol, mau di LB mol atau mau dalam volume dalam bentuk gas ya. Kalian bisa masukkan di sini gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut aja ya. Oke, nah di sini udah mulai ada yang menghitung. Jadi dengan mass flow segini, artinya dia langsung menghitung dengan densitasnya, karena udah punya propertinya, maka mass flow-nya adalah sekian gitu, kilogram per hour-nya. Kalau dalam bentuk meter kubik, dia akan jadi kira-kira idealnya akan jadi liquidnya akan sekitar segini. Jadi dia akan menghitung itu dengan basis dari fluid package-nya yang tadi NRTL. Ya. Nah, sekarang ini adalah unknown pressure. Nah, untuk tahu unknown pressure, karena kita pengen tahu pressure-nya berapa, jadi kita ingin tahu, maka yang bisa kita mainkan adalah ini, vapor or phase fraction gitu. Berapa fraksi vapor-nya gitu. Kalau untuk bubble temperatur, bubble pressure, apa yang kita ketahui tentang vapor fraction-nya? Berapa vapor fraction-nya? Menurut kalian kalau dia lagi di bubble condition? 0, Bu. 0, Bu. 0, oke. Ya. Oke. Jadi ini dia langsung hitung ting gitu ya. Ya, nanti ujiannya pakai high shift aja ya biar cepat ngitungnya ya. Jadi ini udah langsung ketahuan bahwa ini jadi nih yang warna 72,57 ini adalah hasil hitungan. Jadi ini hasil hitungannya dengan menggunakan NRTL, dia dapatnya adalah 72,57 gitu. Ya, jadi yang ini adalah inputnya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini ke buku ini, sebenarnya ini pakai versi yang lama tapi sama aja ya ini hasilnya. Nah, di sini ini udah ternyata, udah selesai. Kita ganti yang dua. Kuisnya nanti aja ya. Oke, nah di sini. Jadi kalau dari perhitungan bubble pressure, jadi kalau misalnya ini dapat 7, ya yang lama ini 72,71 ya. Yang lama dia pakai 72,71. Di yang hitungan baru ada refinement sama nggak? Coba kita lihat. 72,57, beda sedikit ya. Jadi beda sedikit dengan beda versi. Itu karena ada refining dari modelnya tampaknya dari yang versi 3 ke versi 11 gitu ya. Kita bisa lihat. Jadi memang tidak perfect ya, tidak. Jadi Bu, mana yang benar gitu. Nah, itu karena model itu memprediksi, Nah, terus kalau misalnya kita lihat dilakukan secara manual, nah manual itu kalau kalian mau ngitung itu dapatnya 73,50 kilopascal kalau di calculation manual gitu. Nah, jadi mana yang benar gitu ya. Nah, itu karena dia pakai basisnya gitu, basisnya ini terus jadi ya hasilnya seperti ini gitu. Kalau ini dari manual dari yang sebelumnya NRTL ini. Jadi pasti calculation itu ada error. Nah, errornya ini yang kita lihat yang dilihat. Jadi kalian jangan sampai misalnya ya Bu, soalnya kata HISIS gitu. Nah, nggak boleh ngomong seperti itu gitu. Jangan karena kalian yang harus ya Bu, kan saya pakai
pakai metode NRTL di HiSys, kemudian hasil perhitungannya menunjukkan 72,57 gitu. Jadi jadi ketika nanti kalian mengalami troubleshooting, terutama untuk kuliah-kuliah berikutnya, kenapa saya selalu bilang kuliah-kuliah berikutnya, karena tahun depan kalian akan ketemu kami lagi ya, para dosen, kalau saat pembimbingan gitu, pembimbingan rancang pabrik. Dan di saat pembimbingan rancang pabrik itu kadang-kadang, ya Bu, soalnya kata HiSys-nya gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu gitu. Kita harus tahu, karena yang berpikirnya kita. Nah, ini hanya sebagai tool saja, sama seperti kalkulator gitu ya. Cuman lebih mudah, waktunya jadi cuman kayak berapa? 2 menit dibanding dengan kalau kalian ngitung manual gitu ya. Oke, nah dengan cara yang sama kalian juga bisa menghitung misalnya yang berikutnya nih, yang saya selanjutnya di sini, yang nomor 2 itu misalnya mau nyari Y ya, mau nyari X gitu, yaitu pada saat Ju ya, saat Y. Jadi kita ganti aja komposisinya. Jadi kalau gitu saya akan coba delete lagi semua. Temperaturnya ini masih sama ya, temperaturnya masih sama. Jadi saya akan delete balik kondisinya. Sini ya, saya akan balik saya delete aja dulu ini. Ada, terus tadi temperaturnya masih sama ya, 318,15, jadi saya biarin aja. Terus komposisinya saya ganti tadi jadi 0,6 ya. Ini 0,6, terus yang ininya 0,4. Ya. Nah, yang kedua itu di soalnya, soalnya Y-nya adalah 0,6, kemudian berapa X-nya pada saat, tadi yang sebelumnya Y-nya belum diketahui ya, ini kan P-nya, ini Y-nya ya, sebentar. Tadi yang saya balikin dulu deh pertama. Ini balikin dulu 0,25, 0,75. Kemudian yang tadi ini kondisinya adalah vapor fraction-nya 0 ya. Kok jadi berubah? Sebentar. Oh, ini molar flow-nya komposisinya ya. Sorry, 0,25, 0,75. Nah, ini ya. Nah, ini kalau ingin tahu komposisi Y-nya. Nah, kalau untuk tahu komposisi Y-nya, kita bisa ambil dari key value. Nah, ya, ini adalah key value-nya. Ini adalah key value mix-nya. Jadi saya mungkin coba catat di sini aja biar kelihatan. Oke, nah tadi kan kita lihat di sini ya, di sini XI-nya sama dengan 0,25 ya. Untuk nomor 1, kemudian kita dapatkan P-nya adalah tadi 72, berapa ya? Tadi lah 7,21 ya KPA itu. Nah, untuk tahu Y-nya, kita ambil dari key value, di mana K itu adalah Y dibagi X. Nah, kita cari K untuk 1 pada kondisi ini. Nah, ini adalah key value-nya. Key value-nya untuk metanol adalah 1,112, untuk M asetat key value-nya adalah 0,9628. Berarti K1-nya atau metanolnya adalah 1,112. Sehingga Y-nya, ya, Y1-nya itu sama dengan K dikali X, yaitu 1,112 dikalikan dengan 0,25. Ya, silakan pakai kalkulator berapa gitu. Nah, itu hitungannya untuk mendapatkan Y-nya gitu. Jadi kalau lihat di buku ini, kalau dilihat di Nah, ini sama ya dari sini. Dari key value ini dikalikan, maka kita didapatkan Y1-nya adalah ini 0,278 dan Y2-nya adalah 1 dikurangi ya 0,722. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Belum? Ya udah. Oke. Waktunya udah 9.40, jadi saya mudah-mudahan mungkin dengan konsep yang sama kita bisa juga lakukan untuk yang 4 nomor ini, yang 4 nomor sama ya di sini. Jadi kalau untuk P-bubble, untuk PJU misalnya, Anda tinggal pakai yang uap jenuh gitu ya. Kalau uap jenuh berarti ininya adalah mana tadi? Vapor fraction-nya adalah 1 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau pakai contohnya yang nomor 2 komposisinya 0,6, kemudian ininya adalah 0,4 ya. Nah, di sini kemudian kondisinya, nah kalau cair jenuh berarti coba kita hapus vapor fraction-nya. Terus kita ganti berapa kalau mau uap jenuh? 1. 1 ya. Nah, jadi kita bisa dapat cair jenuh gitu. Oke. Nah, ini soal tentang kalau kita mau, ini artinya kapan kalian pakai untuk cair jenuh, kapan uap jenuh, dan untuk bubble dan bubble pressure, bubble temperatur, dew pressure, dan dew temperatur. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bu, mau mastiin aja, Bu. Artinya nanti kalau misalnya yang kita cari TDU-nya yang diisi P-nya gitu ya, Bu? Kalau Nanti kita, otomatis. ya betul. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari TJU-nya, ya ini dihapus aja dulu. Nanti dihapus kan, nanti kalian masukkan pressure-nya, coba kita lihat. Misalnya pressure-nya berapa tadi? Misalkan tadi pressure-nya 1,1 ya, misalkan 101,33 kita coba ya. 101,33, kebetulan udah kilopascal, nanti dia akan menghitung berapa temperaturnya ya. Oke. Itu yang itu yang per ini ya, per poin. Nah, sekarang kita Bu bisa digambarin nggak Bu ininya apa equilibriumnya bisa ya. Nah, untuk menggambar equilibrium kita masuk ke namanya model palet. Ya. Model palet ini ada macam-macam, ada mulai dari semuanya, kalau all ya, semua unit operasinya. Kemudian ada dynamics, external, heat transfer, macam-macam. Nanti kita akan pakai separator ya, separator untuk distillation column. Di sini saya cari, kalau di versi yang baru, yang V11 ini, atau V10 juga udah, ini masuk ke dalam model palet. Kalau di versi yang lama, dia tuh ada di kayak di bagian-bagian atas sini gitu. Jadi saya akan coba cari equilibrium. Mana ya? Bagian all. Nah, ini pakai tanda yang ini. Equilibrium unit namanya. Berarti kita tulis ya. Nah, ini equilibrium unit. Pakai tanda equilibrium. Kita drag ke sini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah equilibriumnya gitu. Jadi dia akan menghitung grafik, atau bisa grafik, bisa tabel untuk si komponen yang sudah didefinisikan di di workbook-nya tadi di yang basis satunya ini ya. Jadi kita klik 2 kali. Nah, ini ada berbagai macam, ada yang XY, ada XY plot, ada TXY, ada PXY gitu, terserah ya. Misalnya kita mau nyoba PXY. Tadi misalnya temperaturnya KPA-nya tadi tadi mau TXY, terus temperatur pressure-nya tadi 101,33 misalnya. Oke, kemudian kita tambahkan aja add component metanol dan asetat, kemudian kita plot. Nah, ini akan adalah jadi binary plot-nya gitu. Di sini tuh bisa jadi ini adalah bentuknya antara metanol dan metil asetat. Jadi yang metanol di komponen pertamanya, sisanya ada metil asetat, jadi dia kelihatan azeotrop. Dan di sini kalian bisa lihat ini adalah Q curve-nya, berapa komposisi dan temperatur. Ini adalah temperaturnya ya, bisa kalian baca. Dan bisa juga dibuat tabelnya harusnya.
Nah, dan ini harusnya sih bisa diekspor. Ini tabel, kemudian diekspor, misalnya ke TXT ya, misalnya di sini ke apa tadi? Namanya TXT ya, TXY, metanol, metil asetat. Oke, dah. Setelah diekspor, kita bisa buka di bagian download misalnya. Ini. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, jadi kita bisa dapat. Ya. Kalau kita mau masukkan ke Excel, biasanya ya kalau kalian labtek nanti, kalian tuh suka atau enggak butuh bikin, atau mungkin nggak pas nanti pas penelitian, kalian butuh, kadang kalian harus butuh ini, apa namanya, kayak, mana tadi? Kadang kalian butuh buat ngerapih-rapih grafik gitu, Mbak. Jadi jangan pakai grafik yang raw banget, yang seadanya. Jadi mungkin perlu dirapih-rapih di Excel, atau mungkin ada lagi namanya software namanya Origin untuk bikin grafik kalian tuh seperti di paper-paper, di jurnal-jurnal paper gitu ya. Nah, ini misalnya metanol, terus saya copy sampai bawah, saya Ctrl C, kemudian kita ke sini. Hanya di bank workbook, kemudian kita copy di sini, Ctrl V. Nah ini kalau nggak salah pakai text to column ya, di bagian data, ini text to column, jadi teksnya dibagi ke kolom, kemudian ini dikali koma ya, fix it. Nah ini kayak gini ya, kita di drag, jadi kita potong-potong, nanti akan jadi, nah dia akan jadi seperti kita bisa ubah. Terus kalau bikin Excel biasakan ini nggak ada errornya ya, jadi saya hapusin. Bentar. Hapusin ke sini, biasakan kalau membuat Excel itu dibuat yang rapih. Misalnya pakai, saya nggak terlalu enak deh kayak ini. Misalnya di file, di bagian home-nya dirapihin belakangnya ya. Nggak jadi deh, begini. Dirapihin. Biar cantik, biar rapih. Nah, ya. Kemudian nanti kita tinggal di grafikan. Dengan cara gini kalian bisa menggrafikan kembali, misalnya dengan insert, kemudian chart-nya, terus pakai ini gitu ya. Tapi ya, nah seperti ini nanti. Kemudian ininya diganti jangan dari 0, tapi misalnya 50. Nah, jadi kalian bisa buat rapih-rapih buat lagi di grafik di Excel gitu ya. Tapi kalau mau langsung misalkan nge-screenshot pakai kamera yang pakai ini juga mungkin nggak apa-apa, bisa sama aja ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di setiap software itu kalau kalian punya data itu bisa diekstrak jadi bentuk TXT. Dari TXT bisa dibuat ke Excel, kemudian di text to data ya, jadinya text to column. Jadi per kolom, nah jadi kalian bisa buat lagi grafik yang lebih baik, yang lebih rapih dilihat ya. Kemudian misalnya kalian pengen tahu apa ya, XY plot gitu misalnya. Nah, metanol asetat, kita lihat update-nya. Nah, ini jadi seperti ini XY plot-nya, gitu ya. Kalau misalnya mau PXY plot, misalnya tadi temperaturnya 45 anggap, maka nanti ini ada PXY plot-nya. Oke, jadi kalian bisa lihat di bagian equilibrium. Kalau ingin tahu, lihat dulu grafiknya. Untuk yang binary, ya. Kalau misalkan kalau lebih 3 mungkin 3D ya, tapi kalau enggak berarti mungkin susah ya kita ngegambar lebih dari 3 komponen.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ini sambil memperhatikan ya. Halo, halo. Ya udah. Pak Wawan ada mau menambahkan? Bapak-bapak, saya nggak lihat nih gimana nih. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Silakan Oke. dilanjutkan. Oke, kalau gitu saya mau matikan dulu ini ya, close case dulu yang sini. Saya save dulu. Latihan yang equilibrium. Sekarang saya masuk ke yang berikutnya, masukkan ke yang ditunggu-tunggu, yaitu bagian 3 ya, yang salah. Nah ini, yang proses distilasi. Langsung aja ya, kita kalian kayaknya lagi in the middle of the hard work ya, tray column. Jadi di sini misalnya ini ada contoh, atau mau pakai contoh ini atau pakai contohnya tray column. Siapa yang mau voluntary? Ada yang mau? Atau ini aja dulu ya. Oke. Ya, kalau mau pakai contoh tugas juga boleh. Oke, di sini misalnya ini kita ada ceritanya, ada umpan, laju alirnya 10 lb/mol ya, kita pakai lb/mol, tekanannya 100 psia. Kemudian ada propan, butan, pentan, kemudian ada komponen kunci berat dan ada komponen kunci ringan. Tekanan kolom ditetapkan dengan tekanan sama dengan tekanan umpan dan reflux ratio-nya 1,5 kali reflux ratio minimum. Dengan menggunakan shortcut distillation, kemudian hitung berapa reflux ratio minimum, berapa laju alir distilat dan produk bawah, kemudian spesifikasi kolom distilasi, dan juga tahap minimum nyata dan umpan optimum. Terus saya tambah lagi gimana dengan exact metodenya, dan juga gimana juga dengan column configuration di dalamnya. Jadi column desainnya ya gitu. Oke, jadi mudah-mudahan cukuplah sejam untuk menjelaskan ini ya. Oke, sekarang berarti kita akan buka masukan dulu dari HiSys-nya. Mungkin saya kecilin biar kelihatan. Di sini, ini kita close aja dulu filenya. Ya, jadi kosong. Nah, terus kita buka baru, buka case baru. Apa ya dia buka? Nah, Oke. Nah, sekarang di sini ada tadi bukan ini, saya tutup ya, biar enggak. Tutup. Oke. Ini ada propen, buten, sama N-penten. Jadi saya akan masukkan 3 komponen listnya. Jadi propen, N-buten, sama N-penten. Oke, kita punya 3 komponen. Kemudian fluid package-nya saya akan pakai Peng Robinson yang suka dipakai buat hidrokarbon. Oke ya, ini oke. Nah, dua-duanya sudah oke, kemudian kita bisa masukkan ke simulation. Oke, saya harus tutupin dulu lagi, biar enggak. Alfa, tutupin dulu ya kalau udah ya. Nah, sekarang dan kita masukkan dulu komposisinya. Jadi ke sini komposisinya adalah 0,3, 0,3, dan 0,4 ya.
0,3. Kita klik 2 kali. 0,3, 0,3, dan 0,4. Dan pastikan di sebelah sininya adalah mole fraction ya, mole fraction. Oke. Nah, oke. Komposisinya sudah, di sini ada unknown temperature. Unknown temperature itu adalah berarti kondisinya. Kita lihat di sini kondisinya, balik lagi. Apa yang bisa ditarik dari kondisi di sini? Kurang kelihatan ya? Apa kondisi yang bisa kita ambil buat masukin jadi inputan? Tekanan, Bu. Laju alir, Bu. Laju alir, tekanan, terus apa lagi? Uap jenuh. Uap jenuh ya. Jadi dia udah ketahuan vapor fraction-nya berapa ya. Jadi ini udah tampaknya harusnya solve untuk ini. Jadi di sini kondisinya tekanan tadi vapor fraction-nya 1 karena dia uap jenuh. Kemudian tekanannya tadi 100 tadi kilopascal ya. Bukan. 100 PSI ya. 100 PSIA. 100 kita cari 100 aduh ada suara di luar. Bentar. Oke, selanjutnya apalagi tadi yang kurang? Laju alir. Laju alirnya 100 lbmol ya. Lbmol per hour. Coba kita lihat cek lagi. 100 lbmol per hour. Nah, oke, jadi ini aman untuk streamnya. Nah, untuk ini bisa, nah ini kita bisa mau diganti-ganti nama juga boleh ya. Jadi klik 2 kali di sini, terus kita ganti nama jadi feed, bisa ya. Jadi buat biar lebih gampang. Nah, untuk shortcut method ini kalau kita geser ke sini dia akan keluar. Nah, kalau kita ke sini ada bagian all, ada bagian separator. Kita lihat di bagian separator. Dan ini kita cari yang shortcut distillation. Bentuknya seperti kolom distilasi, ada biru dan merahnya. Jadi biru mungkin kondenser dan merah untuk boiler, tapi bentuknya kotak ya. Jadi di sini kita ambil terus kita drag. Oke, kita drag begini. Kemudian baru kita masukkan. Nah, di sini akan bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini ada merah-merahnya juga, berarti kita lihat baca di sini. Requires a feed trim. Nah, berarti requires-nya ada feed gitu ya. Ini basisnya adalah 1. Kemudian requires product stream. Jadi ini adalah produk yang warna biru dan yang warna merah adalah produk dari si apa namanya? Si baik condenser duty atau reboiler duty-nya, hitungan-hitungan dari neraca energi. Ya, ada 2 cara. Kalau kalian mau, kalian bisa nyimpen material di sini. Ya. Misalnya material di sini. Atau kalau mau kalian misalkan terus kita ganti dari sini. Kan kita nggak tahu ya, dia warnanya biru muda artinya nggak diketahui gitu itu isinya apa gitu. Bisa misalkan di sini saya tulis kondenser. Kemudian di sini pre-boiler gitu ya. Boleh. Atau kalau mau kalian langsung ngisi di sininya. Jadi yang disilat saya kalau kalian udah nulis duluan di streamnya ya berarti masukin aja di sini disilat. Sini bottomnya adalah yang boiler gitu misalnya. Kalau udah ketulis ya. Kalau belum tapi kalian pengen bikin streamnya bisa juga ditulis di sini. Jadi misalnya ini key condenser misalnya. Ini misalnya key reboiler. Nah, ini ya. Ini bisa juga. Oke.
Nah, kalau udah nanti dia bilang yang unknown energy stream-nya udah nggak ada, udah hilang. Dan kalau kita lihat di sini, dia akan bikin sendiri key condenser sama key boilernya. Kalau mau pengen, Bu kurang cantik Bu, ya udah tinggal dirapi-rapiin ya. Kalian bisa apa istilahnya mau geser-geser biar apa ya, biar kelihatan lebih besar-besar pun boleh. Oke. Kemudian, nah setelah ini pesannya apa? Pesannya adalah key component. Berarti kita butuh key komponennya. Di sini ada, nah di bagian ini yang tadi adalah bagian connection. Nah ini adalah bagian parameter, ya. Kita lihat lagi di sini. Ini harusnya saya ganti aja biar gampang. Saya jadi tulis fraksi mol ya. Ini saya ganti jadi fraksi mol. Nah jadi kalau kita lihat di sini, mana yang jadi light key? Ya, mana yang jadi light key? Kalau dari soal. Light key in bottom, berarti komponen kunci regan di produk bawah. Ini udah gampang banget ya soalnya dimasukin. Jadi komponen kunci ringan di produk bawah atau light key in bottom. Nah ini kalau misalnya belum ada, kalau misalkan masih dalam bentuk misalkan hanya berapa persen dari ini masuk ke dalam bottom misalnya, berarti kalian harus hitung dulu neraca masaknya di distilat di condenser sama di reboiler, di D sama B-nya, berapa komposisinya, kemudian nanti kalian hitung berapa mol fraction-nya ya. Nah, kalau misalkan kayak gini dia udah ketahuan, anggaplah ini jangan mol ya, ini masuknya fraksi mol aja. Komponen kunci ringan di produk bawah 0,025, berarti saya akan masukkan komponen ringan di produk bawah adalah N-buten dengan fraksi molnya adalah 0,025. N-butan ya. Nah, dengan cara yang sama juga kita cari kalau misalkan di soal berapa yang harus masuk ke produk aktif, berapa key komponennya ya, yaitu heavy key komponen di distilatnya. Di sini disebut bahwa komponen kunci berat distilatnya adalah N-penten 0,02 fraksi mol ya. Kita masukkan 0,02 mol, yaitu ini adalah N-penten. Ya. Nah, kemudian berikutnya ditanya berapa pressure-nya. Berapa pressure-nya? Kita buka lagi di sini. Pressure-nya adalah dianggap aja tetap ya. Jadi tekanan kolom ditetapkan sama dengan tekanan umpan. Sebenarnya pasti kalau di realnya itu akan ada perbedaan ya. Perbedaan tekanan karena bisa jadi ada pressure, yang pasti ada pressure drop-nya ya, kan kalian sudah belajar kalau menghitung kolom itu di tiap tray itu dia ada pressure drop. Jadi kalau mau dimasukkan itu lihat jika jumlah subkulit 8, 9, 10 ya. berarti golongan 7B. Ya. Nah, kamu lihat gimana? Ini kan S-nya 2. D-nya juga 2 kan? Tambahin 4. Iya. Nah, 4 berarti dia 4B. What if kalau kamu tambahin Priscilla. 8? Priscilla di mute. Oh, maaf. Gimana Pak Wawan? Lanjut. Silahkan Bu. Ya. Anyway, ya apa namanya? Saya tahu kita nggak bisa ngecek kalian. Kalian bisa aja ngerjain yang lain gitu ya. Kalau lagi kuliah, dan kami pun nggak bisa maksa kan tentunya kan. Cuman ya berarti itu jadi tanggung jawab kalian. Kalau cuman saya punya prinsip, kalau misalnya kita di saat misalkan kita punya jadwal nih harus ngerjain ini gitu. Kalau kita nggak ngerjain sama kalian
punya waktu lain lagi kan. Jadi kalian rugi 2 kali gitu. Itu aja pesan saya. Kecuali kalau memang yang kalian kerjakan sekarang jauh lebih penting dibanding yang harus dikerjakan gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi buat teman-teman yang lain yang sedang memperhatikan. Oke, nah di sini ada condenser pressure dan reservoir pressure. Nah, tapi saran saya kalau misalnya untuk pemodelan, untuk masih simpel, itu kita anggap dulu, kita buat asumsi sesimpel mungkin gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan kalian S2 atau S3, S2 lah misalnya, penelitian dan harus sampai jauh lebih detail, nah itu kalian bisa mainkan pressure dan reservoir dan sebagainya itu dengan tentunya dengan asumsi yang jauh lebih tepat gitu. Atau misalnya kalian kerja di plants-nya ya, di chemical plants, dan kalian tahu variasi dari pressure-nya dihitung dari itu gitu ya, seperti apa, mungkin kalian bisa masukkan. Nah, kenapa saya bilang jangan sembarangan ngasih condenser pressure di sini, ini karena kalau kalian pakai condenser pressure yang berbeda-beda, itu kan ini tuh semuanya sama seperti kayak kalian belajar prokom. Jadi dia pakai tebakan ya, pakai iteration. Jadi kalau kita keep too much information ke sini, kalau kita masukkan informasi yang terlalu banyak atau kita kasih tebakan yang terlalu jauh dari asumsi dari yang sebenarnya, ini hitungannya nanti bakal kadang-kadang jadi ada masalah gitu ya. Di sini saya akan masukkan tekanannya yaitu 100 PSIA ya, 100 PSIA. Oke. Ini. Kemudian, sekarang yang ketahuan di sini yang kurang adalah pesannya adalah unknown external reflux ratio. Nah, di sini dia sudah menghitung RM. Jadi hitung RM tuh metode apa ya? Francisca, Bu. Underwood, Bu. Underwood, Bu. Oke, sorry saya ganti aja ya internetnya kok agak lama aja saya pakai tethering. Saya kembali share screen ya. Maaf terputus. Oke, ya. Kedengeran suara saya? Halo, halo? Ya, kedengeran, Bu. Ya, oke. Sorry ya, saya lanjutkan. Tadi di sini sampai ini ya. Jadi di sini pesannya adalah unknown external reflux ratio. Terus kita kali ya. Nah, tadi 1,5 dikali dengan reflux minimumnya yang dari Underwood itu jadi sebenarnya ini menghitungnya sama ya, metode Underwood, tapi dimasukkan ke HiSys, saya dapat angka 2,169. Oke, nah, berarti artinya shortcut method Anda selesai ya. Jadi artinya udah, berarti kalau dikasih tugas, shortcut method dikasih HiSys, 10 menit harusnya selesai gitu. Makanya kami nggak ngasih shortcut metode ya, kita pakai Excel biar kita tahu banget yang di dalamnya dikerjain sama HiSys seperti apa. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya, bedanya
calculation manual sama pakai HiSys, jadi MySys sebagai ngebantu aja gitu. Tapi karena kalian sedang training nih gitu ya, sedang di training untuk menjadi chemical engineer, kita paksa harus mengerjakan tugas kelompok tentang multi component distillation ya. Nah, informasinya apa? Nah, kita bisa lihat di sini tadi. Saya tuh pengen side to side ya, tapi susah ya. Ya udahlah. Yang ditanya di sini nilai reflux ratio minimum. Nah, berarti ketahuan ya, tadi nilai reflux ratio minimum ada di bagian, nah ini kalau ke sini, kita bagian di bagian parameter. Nah, ketahuan nilai reflux ratio minimum adalah 1,446 gitu ya, itu yang kalau misalnya dihitung. Kedua, misalnya yang ditanya adalah jumlah laju alir distilat dan produk bawah. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini jangan kondenser deh namanya, jangan kondenser ya, saya ganti nama deh, distilat aja. Nah gitu ya, dan ini saya ganti nama jadi bottom, biar kelihatan bedanya. Oke, nah di distilat di sini vapor fraction-nya 0, nah ini kemudian laju alirnya berapa? Nah, laju alirnya ini masih dalam kilogram mol per hour ya, tapi jadi di sini adalah laju alirnya 27,31. Saya butuh beberapa catatan di sini. Kenapa? Karena nanti kita akan pakai beberapa data ini ya. Coba saya catat dulu. Saya butuh 27,31 kg mol per hour untuk distilat. Untuk bottomnya berapa? Nah, bottomnya tentunya feed dikurangi distilat ya. Tapi kalau kalian mau lihat juga, ini bisa lihat di sini juga. Di molar flow-nya 18,05. Ya. Itu yang nomor 2. Oke, jadi dari sini kalian tinggal mengekstrak data-data yang ada di sini. Kemudian spesifikasi kolom distilasi, tahap minimum yaitu N minimum, N nyata, terus juga N feed ya, tahap pemasukan umpan. Ini ada di sini. Ini ada di sini, di bagian performance. Nah, ini ya, biar kelihatan. Ya, di bagian performance di sini. Nah, ini ada number tray-nya. Jadi, di sini number trays-nya adalah 7,749. Actual number-nya, N nyatanya adalah 14,533. Kemudian optimal feed stage-nya adalah 7,5. Nah, ini saya catat ya di sini. Gitu. Kemudian ada kondensernya, jadi ada temperaturnya juga kondensernya ya, 32,5, kemudian 105,5. Ada semua ini. Kenapa saya catat? Karena saya butuh informasi-informasi ini untuk menghitung di tahap selanjutnya. Seperti yang kalian juga catat dari shortcut method menuju exact method. Ya. Oke, sampai sini. Jadi selesailah untuk shortcut method. Ada yang mau bertanya? Halo Bu, Kalau saya mau software, tanya. ya silakan Intan. Kalau yang actual number of trays ini tuh, kalau yang di manual berarti sama dengan yang apa ya Bu? Yang eksak atau yang, kan ada yang pakai efisiensi O'Connell itu Bu? Ini masih belum pakai efisiensi O'Connell, jadi ini masih pakai yang N-nya. N yang dari Gilliland. Dan optimal feed-nya dari Kirkbride ya, kira-kira mungkin seperti itu. Ya, makasih Bu. Oke, coba kita explore lagi mumpung masih di sini. Ada ini apanya? Ada dynamics masih belum ada, performance-nya ya, minimum, actual number-nya, optimalnya, kemudian worksheet-nya. Ini kalau pengen tahu komposisi properties, jadi kondisi di feed, distilat dan bottom kalian cek. Jadi misalnya feed-nya adalah vapor, kemudian distilatnya adalah liquid-nya ya, total. Jadi karena dia vapornya 00, kemudian kalian bisa lihat juga temperatur di distilat, di feed sama di bottom, pressure-nya ini dianggapnya tetap ya. Kalau kalian masukin pressure-nya agak berubah di
confident bottom nanti juga akan berubah juga. Kemudian ada molar flow-nya, kemudian ada ini atau kalau mau dibuat jadi massa ya. Kemudian di sini ininya belum kehitung berapa, tapi ada estimasi heat flow-nya ada berapa gitu. Di sini ada estimasi heat flow-nya. Kemudian di sini ada properties masing-masing. Jadi kalau kalian pengen tahu propertiesnya, kan kalian butuh ya yang di feed dan di bottom itu kalau untuk ngitung pre-kolom ya. Kalau untuk ngitung perancangan kan kalian butuh row-nya berapa gitu, survive tension-nya berapa. Nah ini bisa lihat di sini cukup panjang, cukup banyak ya, bisa dilihat di sini untuk menghitung biar lebih cepat gitu. Dan komposisinya kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi di sini yang dikunci gitu ya, yang di key component ini adalah heavy key in the distillate, and ini adalah light key in the bottom. Jadi di gambar. Oke, jadi ini yang dikunci saat perhitungan. Karena seperti kalian mengunci perhitungan itu di saat Excel step by step. Oke. Nah, sekarang kita akan tambah lagi, lanjut untuk masuk ke distillation yang eksak. Di distillation yang eksak, seperti kalian di metode eksak, kalian bisa dapat profil komposisi dari setiap komponen, ya di setiap tray. Kalian bisa lihat profil dari komposisi atau profil dari temperaturnya, bisa lihat juga end actualnya seperti apa gitu ya. Nah, ini menggunakan tebakan-tebakan dari yang shortcut ya, sama seperti kalian menggunakan tebakan-tebakan atau ada info-info yang dilihat dari yang shortcut. Oke, kita coba masukkan sini. Bentar ya, kenapa yang jadi? Biar lebih gampang. Sebenarnya mau pakai feed sini juga nggak apa-apa ya, kalau mau. Cuman saya mau agak rapih aja, jadi saya mau bikin lagi stream yang baru. Ini saya masukkan lagi, tadi papernya 0, kemudian molar flow-nya 100 lb/mol ya. Ya nggak sih? Enggak. lb/mol, kemudian pressure-nya 100 SIA ya. 100 SIA. Salah. SIA 100. Terus komposisinya 0,3. Oke, nah ini saya buat namanya fit 2 aja. Oke, ya. Nah, nah sekarang ini jadi di sini ada namanya kolom, ada internal, ada distillation kolomnya. Dan ada namanya T101. Jadi T itu untuk tower, untuk separator, untuk distilat. Kalau R itu reaktor tuh namanya biasanya R ya, reaktor Gibbs dan sebagainya. Kalau heat transfer atau exchanger itu biasanya E gitu. Dan macam-macam ya, ada, atau misalnya kompresor biasanya C depannya. Kalau pompa itu namanya P depannya. Jadi ini ada T, tower, kemudian kita klik 2 kali. Nah ini kita lihat mau di sini tuh kalau dulu sih kolomnya masih langsung distilasi ya, tapi kalau di sini ada reflux absorber, reboil absorber atau absorber. Jadi saya masukkan distilasi di sini. Oops, sorry. Bukannya ini ya harusnya. Kenapa yang ini ya?
top down. Bentar. Ambilnya masuk yang ini. Bentar. Coba saya hapus dulu. Kok tampak berbeda? Itu yang ini ya? Oh ini nih. Oh ini three-phase, sorry. Saya salah ngeklik. Tadi saya ngekliknya three-phase distillation. Harusnya distillation column ya. Jadi pastikan nyarinya yang distillation column. Nih. Nah, kalau distillation column, kalau kita buka bentuknya jadi seperti ini ya. Oke. Nah, di sini juga sama. Yang pertama adalah penamaan. Penamaannya adalah top down. Jadi nomor 1 itu adalah bagian atas ya. Di sini ada berbagai macam kondenser, ada total, partial atau full reflux. Kita akan pakai total kondenser di sini. Nah, kemudian stream masuknya. Nah, kita sudah punya stream masuknya. Saya akan pakai feed 2 ya, yang tadi yang di sini feed 2 jadi udah masuk. Kemudian stage. Nah, berarti saya butuh informasi apa aja nih di sini? Saya butuh informasi berapa N-nya. Ya. Di sini kalau kita, nah sekarang kita coba lihat dulu. N-nya kalau kita lihat di sini, di bagian desain, dan di worksheet ya, di performance, sorry, di bagian performance, ini the actual number of tray, jadi jumlah tray-nya, jadi jumlah actual number of tray-nya. Nah, di sini yang ditanya, nah, kalau yang di sini yang ditanya adalah jumlah stage-nya. Jadi N+1-nya di sini. Nah, berarti N-nya adalah si actual number of tray. Di sini actual number of tray-nya adalah 14,53. Nah, ini saya akan pakai bulat ya, dibulatkan. Jadi saya akan bulatkan jadi 15. Tuh. Kemudian feed-nya itu saya di sini datanya masuk ke stage 7,506. Sehingga saya akan masukkan stage-nya stage 8. Jadi dibuatkan. Ya. Nah, kemudian di sini overhead liquid outlet-nya saya masukkan misalnya distillate 2 misalnya ya. Saya tulis aja di sini bottom 2. Kemudian ini di boilernya misalnya boiler 2 misalnya. Ininya streamnya condenser 2. Misalnya. Ya, kalian kalau punya penamaan yang lebih baik itu nggak apa-apa. Oke. Nah, ini udah selesai. Jadi ini adalah untuk mass and energy balance-nya juga stream-nya. Nah, kalau belum karena saya udah ngetik jadi dia di sini akan buat distillate-nya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Bu, tadi kan distillate-nya uap jenuh ya, Bu. Berarti nanti kondensornya diklik yang parsial ya? Kalau disuruhnya uap jenuh apa cair jenuh? Uap jenuh, Bu. Kalau di sini yang uap jenuh itu umpan ya, Bu. Maaf. Umpan ya. Yang apa-apa. Kalau misalkan uap jenuh, berarti kalau uap jenuh dibuatnya parsial ya. Di parsialnya ini ada apa namanya? Ada 2, ada yang liquid, ada yang vapor. Tapi kalau full pressure, kalau full reflux jadi begini ya. Kalau kalau hanya apa namanya? Kalau ada kalau partial, nah ini seperti ini, overhead-nya bisa dimasukkan 0 misalnya kalau mau cuman seperti ini saja. Kalau ini sekarang kita coba total condenser dulu ya. Nah, total condenser saya berarti liquid outlet-nya distillate 2. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Iya. Nah, ini udah
kemarin saya di kelas internasional juga bingung ya, ternyata saya salah ngeklik, saya masih ngeklik parsial, makanya dia nggak jalan-jalan. Oke, nah ini udah, kalau udah selesai kita next. Jadi ini ada page ya, ada 1 sampai 5. Jadi kita akan masukkan beberapa informasi. Jangan dimasukkan informasinya ke dalam sheet-nya masing-masing, ke dalam materialnya, karena nanti too much information dia nggak bisa ngitung. Nah, di sini ada juga jenis reboilernya, apakah mau one screw, atau mau circulation with baffle, atau without baffle, atau circulation with baffle. Di sini saya masukkan yang umum saja, yang one screw, jadi langsung. Dan kemudian reboiler tipenya adalah regular heated reboiler. Kalau kalian punya informasi yang lebih jelas, dan bisa pakai heat exchanger, bisa pakai heater, ya itu silahkan saja. Nah, di sini aja adalah condenser pressure-nya. Tadi dianggapnya masih sama, jadi saya akan buat sama dulu. Kalau kalian yakin bahwa ada pressure drop sekian, gitu ya, 0, pressure-nya jadi boleh dimasukkan. Nah, di sini saya nggak terlalu tahu tentang apa namanya yang lebih detail dari ini. Jadi saya akan anggap dia dulu tekanannya dianggap sama. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah merancang punya kalian, tahu pressure drop-nya berapa, diukur di reboiler-nya juga udah ada, mungkin bisa dijustifikasi ke sini kalau sudah agak yakin ya. Isinya kalau tebakannya sudah mirip gitu. Karena kalau enggak nanti hitungannya kadang tidak konvergen. Nah, di sini ada beberapa adalah optional temperature condenser estimate. Kemudian ini ya condenser estimate, kemudian ada optional reboiler estimate di sini ya. Nah, di sini jadi ada yang perlu kita estimasi berapa. Jadi coba kita lihat dulu estimasi temperatur di kondenser sama temperatur di sini ada nggak temperatur? Di sini nggak ada ya. Di sini temperaturnya dia nggak ada nih. Nah, jadi mungkin kita estimasi aja dulu di dekat-dekat sama distilat ya. Di distilatnya adalah di distilatnya adalah 32,25 dan di bottomnya ini temperaturnya adalah 105. Ini nebak ya, ini estimasi. Jadi kita buka lagi ke sini, tadi ini udah oke, dia bisa next, ini udah oke, kita next aja. Ini sudah diisi juga, kita next. Kemudian ini, jadi estimasinya sama seperti kita nebak ya. Kita kemarin nebak juga temperatur di atasnya berapa, sama di paling bawahnya berapa. Ya, sama karena dia ngitung dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya, untuk sampai feed-nya. Nah, kemudian ada juga ini reflux ratio, tadi berapa ya? 2, ada dan liquid rate. Ya, berarti kita sekarang harus nyari liquid rate-nya berapa di distillate-nya, liquidnya di sini, dan kemudian reflux ratio-nya, dan dengan basisnya adalah molar, gitu ya. Saya harus tutup lagi di sini. Kita cari berapa distilatnya. Di sini molar flow-nya adalah 27,31. Molar ya, molarnya ya, oke. Kemudian tadi ditanya juga berapa tadi refluxnya berapa ya, reflux ratio-nya berapa. Reflux ratio-nya lihat dari desain, kemudian parameter, reflux ratio-nya adalah 2,169. Nah, jadi informasi-informasi ini yang kita butuhkan untuk mengisi. 2,169 dan liquid rate-nya adalah 27,31 kg mol per hour. Ya. Kemudian, nah, ini ada side operation kalau mau, tapi kalau enggak berarti kita lakukan done saja. Ya. Dia akan seperti ini. Nah, dia akan bentuknya seperti ini, dan dia bilang dengan kan ada selesai, ini adalah dia unconvergent, ya. Dengan unconvergent, maka untuk kita akan lakukan iterasi ulang, iterasi dengan di running.
Jadi generate new estimates dan and run the column. Jadi kita akan running ya, iterasinya ada berapa nih? Kalian bisa lihat ada berapa iterasi. Ada condenser gitu ya, ada iterasi 1, 2, 3 gitu ya. Iterasi 1, 2, 3 dan setelah iterasi 3 kolomnya konvergen. Jadi sebenarnya dia nggak kayak ting gitu ya tiba-tiba, tapi sebenarnya ada hitungan yang kalian kerjakan gitu. Cuman dia cepat aja ngerjainnya. Dan ini udah setelah konvergen. Nah, ini udah hijau, udah konvergen. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat tadi 32, berapa ya, tapi kalau kita lihat di sini kondensernya, di bagian distilatnya temperaturnya jadi 32,6. Tadi tebakannya 32,25. Jadi agak berubah ya. Kemudian di bagian bottomnya tadi saya lihat tebakannya adalah 105,3 dan di sini adalah 106,5 gitu. Kalian juga bisa lihat komposisinya, apakah benar komposisinya. Nah, ini ternyata komposisinya akhirnya N butannya nggak nyampe 0,005, tapi jadi lebih gede dikit ya, 0,0062 gitu. Dengan tadi kan yang dibuat sama adalah tray-nya. Jadi tray-nya tetap dibuat sama. Kemudian di distilatnya tadi yang harusnya komposisinya kita bisa lihat 0,0 berapa ya tadi ya? 0,00 coba kita lihat di sini. 0,002. Nah, ini jadinya di bawah itu 0,007. Nah, jadi kalau biasanya yang kita pegang itu adalah di distilat. Distilat itu produknya harus lebih murni daripada produk specification gitu. Nah, di sini di produk specification-nya di distilat, tadi kita ngeset bahwa 0,02 di N-pentannya gitu ya. Nah, dia hitungannya ini jadi lebih kecil dari 0,02, yaitu 0,0076 gitu. Dan ini cara proses dia on spec. Nah, jadi dia ngitung on spec-nya. Jadi gimana cara nyari kondisi operasi yang paling baik biar produk tetap on spec, tray-nya udah ada, udah dihitung bersama udah ada, dan kemudian reflux ratio-nya juga udah ditentukan. Itu yang bisa dipegang gitu. Makanya kalau bottom-nya lebih besar, kalau kita lihat dia jadi agak lebih besar ya komposisinya nih. Harusnya 0,005 ya. Kalau kita lihat bottom-nya 0,025 ya. 0,025 di bottom. Dia juga sama deh lebih 0,02 jadi lebih kecil juga. Jadi 0,0062. Jadi lebih kecil dari 0,025 gitu. Oke, jadi sampai sini kalian jadi di sini kalian akan bisa tahu profil temperaturnya dan profil komposisi di setiap tahap ya. Di sini bisa kita buka di sini cukup besar ya, ada mulai dari desainnya seperti apa, juga dengan speknya. Ini kita lihat monitornya, ini ada lihat temperatur posisi terhadap tray. Nah, ini seperti ini. Kemudian juga bisa kalian harusnya ini bisa di copy juga ya, di copy di grafiknya artinya bisa diekstrak juga caranya untuk seperti itu kalau kalian mau bikin gambar yang baru. Kemudian di sini ada di sini cuma spesifikasi summary ya, macam-macam di sini. Kemudian di parameter ini untuk profil ya, untuk pengen yang tahu profilnya. Di sini pressure-nya adalah karena kita buat tetap tadi ya, kita buat tetap. Jadi warna hitam ini adalah yang kita determine ya, yang kita simpan. Kemudian yang tebakan awal lah istilahnya, yang dibuat tetap, dan ini kemudian hasil hitungan. Temperaturnya ini juga ada estimasinya. Jadi estimasinya dia kalau misalnya di atasnya 32,25, kemudian bawahnya adalah 100,5, kemudian dia bagi dengan rata ya, sama seperti yang kalian lakukan. Ini estimasinya, gitu. Jadi parameter-parameternya. Nah, ini jadi estimasinya. Kemudian, nah di sini ada side stripper, nggak ada. Ini internal, nanti kalau kita mau mengkonfigurasi internal itu kita bisa lakukan.
Kemudian ini rating, jadi ini juga untuk ngitung diameter dan sebagainya, nanti setelah ini kita diskusikan sedikit. Kemudian ini ada worksheet dari di feed, distilat, kolom untuk propertinya, ya, dan komposisinya. Kemudian performance-nya dan flow sheet-nya juga. Gitu. Di sini ada reaction dan ada dynamic. Gitu. Jadi kita bisa lihat di bagian worksheet untuk properties di distilat dan komposisi gitu. Dan kemudian di parameter ini bisa lihat juga harusnya ada yang bagian mana ya, estimasi. Nah ini ada komposisi. Ada ini di estimate, ini ada komposisi per tower. Nah ini per towernya per tray ini komposisinya gimana gitu. Ya, komposisinya gimana. Harusnya di profile ini kita juga bisa lihat komposisi dari pressure terhadap, jadi ada pressure terhadap tray, kemudian komposisi terhadap tray, rasanya ada juga cara carinya gitu, tinggal dieksplor. Gitu. Oke, jadi itu untuk exact method. Mungkin saya sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Bu, mau tanya. Ya. Yang di profile tadi itu suhu reboilernya lebih rendah dari suhu tray sebelumnya ya? Coba lihat di mana? Yang temperaturnya yang tray 15 sama reboilernya. Ini ya, iya. Karena kan dia mungkin nambah-nambahinnya ya, jadi di estimate ini jadi tebakannya jadi lebih rendah sedikit dibanding reboiler. Betul. Tapi kayak gitu boleh ya, Bu? Kalau sini estimate, kan ini estimate ya, masih bisa untuk, karena ini cuma beda 1 derajat. Oke, Bu. Masih. Ada lagi? Oke. Jadi kalau kalian bisa install HiSys, mungkin salah satu kalian dari grupnya, kemudian nyobain ya kalkulasi kalian dulu umum untuk tugas-tugas kalian, mungkin bisa cek dengan cepat gitu ya. Oke, nah baik. Nah yang terakhir sekarang, setelah kita tahu ini, selanjutnya adalah merancang kolomnya ya, merancang kolom. Sebenarnya sama ya, jadi kita merancang face spacing-nya, merancang ntar kan kita ngitung diameter ya, kita ngitung diameter yang pakai iterasi itu, nah dia juga melakukannya. Nah di sini ada di bagian internal, nih di sini di bagian sini kalau yang di versi 11, kalau yang di versi sebelum-sebelumnya kayaknya ada di sesuatu di atas ini gitu. Kita coba di sini. Nah ini nah di sini bisa add new, bisa auto section, coba auto section. Nah ini kalau di auto bentuknya jadi seperti ini, dari 1 sampai 7 seperti apa, kemudian dari yang section bawahnya juga seperti apa. Kan kemarin tadi saya bilang di 8 ya, di feed-nya di bagian 8, jadi dimasukkan seperti ini. Nah di sini ini ada stage-nya, dari start-nya sampai berapa, jadi ini dia mode sizing-nya seperti apa. Di sini kalau kita lihat buka ada mau rating atau interactive sizing. Kemudian tipenya bisa tray atau pack column. Jadi kita pakai yang tray column. Kemudian packing-nya, kalian bisa pilih mau packing yang mana. Untuk saat ini kita pakai yang sieve tray, bukan bubble cap gitu ya. Kemudian jumlah pas. Nah ini jumlah pas yang ada di, kalau kalian ingat ada grafik tentang ingin tahu dia single pass atau double pass atau gimana ya. Itu kan untuk ngitung diameter, di bawahnya ada diameter, terus di atasnya itu ada laju liquidnya, nanti di gambarnya, di grafiknya dia masuk ke pas yang mana gitu ya, bagian yang mana. Ini yang ini. Kemudian ini ada tray spacing. Tray spacing ini adalah default-nya. Default-nya itu 2 feet ya, atau 0,6. Jadi kalau kalian lihat di gambarnya, itu ada 0,6. Mungkin saya buka dulu yang sebentar ya, saya buka dulu yang untuk biar lebih kebayang yang kemarin.
absorpsi, sebentar, mata handout. Nah, kalau kalian ingat di sini, mungkin saya refresh lagi. Nah, yang tentunya kan kalian butuh ada tray spacing ya. Kalian butuh ada tray spacing antar tray. Kemudian juga mana ya di bawahnya nih. Nah, ini ada juga ini ada tray spacing-nya ada yang dari 0,25 sampai 0,9. Nah, 0,6 itu biasanya apa namanya default-nya gitu, default-nya. Mau kalian naikin jadi 0,9 silahkan, mau kalian turunin jadi 0,45 atau 0,30 itu silahkan juga ya. Itu ini dari tray spacing. Kemudian, nah ini gambar ini kurang gede ya. Nah ini gambar ini yang untuk tahu dia apakah single pass, double pass atau reverse flow ya. Kalian tentukan liquid flow-nya. Nah, dan kalau hasil hitungan kalian, diameter kolomnya itu akan melihat kalian ada di daerah single pass atau double pass atau ada reverse flow. Nah, ini yang juga dispesifikasikan. Kalian mau ada di region yang mana gitu. Jadi sebenarnya sama ya. Jadi apa namanya yang dikerjakan di HISIS sebenarnya ya dasar-dasarnya sama dari buku Sinod juga gitu. Nah, kemudian ini dia, nah ini adalah hasil hitungan diameternya. Nah ini ada hasil hitungan diameternya, yang atasnya adalah 0,46, ini yang bawahnya adalah 0,55. Nah ini kita lihat di sini, ini ada calculation completed with warning. Nah berarti ada yang mungkin kurang asumsi yang kurang baik atau yang kurang baik lengkap ya. Nah ini bagian detailnya. Nah, di bagian di sini kalau yang lama sih nggak ada ya sampai segini. Tapi di sini ada yang nah di sini yang kalian harus buat professional tray kolumnya ya, professional dari tray-nya, misalnya geometrinya bentuknya apa, kemudian pasnya berapa, kemudian daun comer-nya, ukurannya, kemudian wear-nya dan sebagainya. Ini yang dari minggu lalu dan yang kalian sedang kerjakan sekarang untuk tahu untuk dapat desain yang cukup baik gitu. Kemudian ada thickness-nya juga di sini, deck thickness-nya mau berapa, dia seperti ini gitu. Nah ini kalau misalkan pengen tahu mana yang paling bagus ya berarti bisa trial and error ya. Tapi ini merupakan semua asumsi-asumsi yang merupakan kriteria yang dasar, Oke, nah ini saya nggak akan ubah-ubah dulu ya. Lebih jelas. Nah, ini kemudian, nah, jadi dia geometri summary-nya, ini tray-nya adalah sieve, kemudian ini diameternya sekian, tray spacing-nya sekian, kemudian apa namanya, ini ada down comer clearance dan wear height, ini semua bisa terhitung gitu. Nah, kalau misalkan mau ubah, berarti mungkin bisa jadi ubah di sininya, desain parameternya. Mungkin misalnya apa bagian flooding-nya mau diubah gitu atau enggak minimum down comer tray-nya mau diubah gitu. Nah, ini kelihatan di sini. Kemudian pressure drop-nya gitu ya. Di sini mungkin kita lihat tadi belum kelihatan pressure drop-nya ya. Masih 0 di set 0 gitu. Jadi mungkin kita perlu tambah pressure drop di sini. Kemudian ada design factor, forming factor, ada whipping-nya pakai calculation di sini, ada jet flooding dan segala macam. Jadi di sini ini kita butuh pengetahuan, kita butuh baca buku untuk ngecek berapa faktor-faktor yang kita yakin bahwa itu adalah desainnya. Kalau kita yakin mau ubah, misalkan hasil hitungan kalian ini flooding-nya cuma sampai 65%, ya udah tulis misalkan 65% gitu. Nah, cuman kalau di sini, kalau kita lihat di sini, ini jadi kalau saya klik ya, nah ini dia akan bilang bahwa international calculation-nya completed with warning. Jadi hydraulic plot for detail. Mungkin ini karena kita masih pakai pressure drop-nya belum di run. Coba kita run sini ya. Ini udah di run sekali ya. Nah, jadi memang konvergen tapi ada warning-warningnya. Gitu. Jadi kalau kalian misalkan ditanya berapa internal summary-nya dan sebagai internalnya, berarti detailnya ada di sini.
Mungkin kalau yang warna biru ini bisa diganti mesinnya ya. Nah, yang warna biru-biru ini bisa diganti. Jadi kalau yang misalnya ganti, maksudnya disamakan dengan yang bawah, 0, kedengaran ya, saya nangis di belakang. Kita coba kita run lagi misalnya. Nah, ini bisa aja di run. Nanti ini masih konvergen, masih oke, tapi masih ada warningnya. Berarti mungkin selain dari membuat dia sama diameternya, mungkin ada perlu yang harus dicek ulang. Mungkin dari trace spacing-nya atau dari misalnya kalau kita lihat di sini ada persen flooding-nya gitu ya. Misalkan kita persen flooding-nya kita ubah deh, dikurangi misalnya. Misalkan jadi 65%. 65%. 65. Itu ya, misalnya, terus kita run lagi. Ini masih agak-agak masih error. Nah, kita cari errornya dari mana gitu. Tapi intinya yang kita masukkan di sini, kalau kita klik auto section, nanti dia bagian atas sama bagian bawah akan beda. Kalau misalnya kalian sudah cukup confident dengan desain kalian juga bisa add new. Jadi langsung dimasukkan mau dari berapa sampai berapa, ukurannya seperti apa gitu. Oke, jadi itu yang memang agak cepat ya. Untuk untuk sizing. Untuk sizing kita bisa lihat yang dilihat adalah tipe-tipenya, pemilihan-pemilihan juga desain-desainnya itu. Gitu. Jadi proses yang iteratif yang kalian lakukan untuk mencapai professional design, nah ini juga dilakukan di HiSys gitu. Oke, mungkin itu aja Pak Wawan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan dulu? Masih ada waktu 3 menit. Enggak ya? Sudah lewat ya? Karena ini kita nggak akan ngasih tugas ya Pak Wawan ya? Soalnya nggak bisa di kantor, nggak bisa di kampus ya? Untuk HiSys semester ini biasanya selalu ada tugas untuk HiSys biar kalian lebih pembelajarannya lebih mengerti. Cuman karena ini daring, jadi hanya diajarkan saja gitu. Iya, betul. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Bu Winnie atas penjelasannya. Berarti kuliah hari ini dicukupkan sekian ya. Jangan lupa isi absen di CX. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.